Biasanya golfer elbow itu banyak sih penyebabnya, Mas. Oke. Bisa jadi overuse, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa jadi karena mungkin sempat salah gerakan atau posisi Oke. pas latihan. Jadi dia biasanya itu ada robekan mikroskopis. Itu kecil banget sih memang. Biasanya di area sini dan sini. Cuman untuk bagian yang robekannya itu memang nggak boleh dirilis. Ini kenapa ada rasa kesemutan? Ini karena di bagian bawah sini itu area jalannya syaraf dari leher ke jari-jari kita. Paling banyak itu di bawah sini. Dia ada kayak tunnel gitu di area siku bawah sini. Makanya kalau ditekan kayak gini, kerasa dia masih. Tuh. Sampai nyangkut itu jarumnya. Itu memang ada kontraksi statis di ototnya. Nanda kan biasanya tegangnya luar biasa di otot dalamnya. Ada gereg-gereg. Iya, kerasa kok. Kerasa kan? Jadi kan itu alasan kenapa habis visio itu kan butuh recover, butuh istirahat, butuh rest. Salah satunya itu. Karena kalau langsung dipaksa langsung main dan lain-lain, nah itu yang pemulihannya jadi nggak total. Iya. Ngilu juga ya. Iya, itu masih dulu. Mirip Romedal waktu itu. Harus lihat, Pas bel harus palsi lihat. itu kayak Romedal. Warna hitam lagi. Parah. Mas David yang udah paling ngaco deh. Bagian sini itu suhunya hangat banget. Serius? Iya, saya nggak bohong. Jadi sininya hangat. Beda sama kayak yang bagian belakang. Oke. Ya, biasa sih kayak yang bel palsi kemarin. Kalau hangat itu kan biasanya area tubuh kan ditandai karena ada radang gitu ya. Ini kerasa banget, memang golfer ini. Ya kan? Iya. Ini golfer elbow dia. Dia tuh peradangan di otot-otot flexor bagian lengan sini, Mas. Oke. Tapi di tendonnya, di ujungnya dia. Memang awal rasanya mungkin sempet kerasa ketarik kayak gitu. Iya. Tapi kalau digerakan seperti ini ada sakit nggak? Boleh coba saya cek dulu. Lawan tahanan saya. Aman? Masih aman sih, Mas. Oke, siap, Mas. Aku coba rilis dulu, kurangin ketegangan ototnya di sini ya. Terus nanti ada beberapa alat juga yang kita pakai. Oke. Ultrasound, salah satunya ultrasound itu buat mengurangi peradangannya. Sudah pernah di dry needling? Dry needling pernah sekali doang. Nanti saya dry needling juga ya, sama saya kasih tape nanti. Oke. Aku rilis dulu otot-ototnya, terutama di bagian otot fleksornya, biar nggak terlalu tegang. Udah nggak sering pusing lagi kan? Enggak. Bener lagi itu pusing. Iya bener. Udah sekarang udah nggak pusing kok. Biasanya golfer elbow itu banyak sih penyebabnya, Mas. Oke. Bisa jadi overuse, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa jadi karena mungkin sempat salah gerakan atau posisi Oke. pas latihan. Jadi dia biasanya itu ada robekan mikroskopis. Itu kecil banget sih memang. Biasanya di area sini dan sini. Cuman untuk bagian yang robekannya itu memang nggak boleh dirilis karena takutnya nanti malah bikin robek. Oke. Jadi ini saya rilis di muscle belly-nya, di perut ototnya. Tambah sekarang tuh kan saya CrossFit kan banyak kegiatan yang kayak movementnya tuh dinamik banget ya. Jadi tangannya kan kerja banget nih. Iya. Buat ngangkat si kaki. Yes. Jadi dia aktif dari lats, dari tangan. Nah ini juga mulai kerasa nih. Tapi nggak apa-apa sih, ini cuman robekan kecil dan dia biasanya untuk healing prosesnya, proses recovernya itu mungkin nggak bisa 1 kali 2 kali, Mas. Tapi nanti aku usahakan secepatnya. Oke. Dengan beberapa intervensi yang saya kasih tadi. Terutama nanti yang ngebantu banget itu ultrasound. Oke. Itu buat healing prosesnya, buat soft tissue-nya, buat jaringan-jaringan lembutnya. Ini kenapa ada rasa kesemutan? Ini karena di bagian bawah sini itu area jalannya syaraf dari leher ke jari-jari kita. Paling banyak itu di bawah sini. Dia ada kayak tunnel gitu di area siku bawah sini. Makanya kalau ditekan kayak gini, kerasa dia masih. Sama musiknya kayaknya pemanasannya lebih ini kali ya. Ya boleh Kayak pemanasan. gini, gitu. Buat supaya ininya ketarik gitu ya. Betul, pemanasan dan pendinginan itu penting. Itu hal simpel sih memang kelihatannya. Di bagian sini lebih sakit dibanding tadi, Mas. Kan ini pusatnya. Oh, pantas. Jadi tegangnya di sini juga. Banyak banget sih sebenarnya area yang terdampaknya kalau golf. Dia nggak cuma satu, Mas. Sudah pernah jinjing atau membawa benda berat nggak selama sakit ini? Nah, gue nggak bisa ngejelasin ya. Cuman kalau lagi mindahin plate tuh suka sempat kayak ada gitu.
Plate-nya berapa kilo? Yang 20 gitu. 20 ya? Nanti kita coba ya. Boleh. Ini saya kasih dry needle ya mas. Boleh. Fungsinya banyak sekali dry needle. Salah satunya dia bisa memecah ketegangan otot. Jadi dari otot yang tegang, kita dry needle buat mengurangi ketegangan ototnya. Oke. Ini jarumnya panjang, cuma nanti nggak masuk semua kok. Aman. Oke. Kita mungkin cuma perlu 2, karena di sini saya menemukan ada titik trigger point atau titik pemicu nyerinya. Saya pengen ngurangin itu biar lebih instan dan lebih dalam. Karena di sini nggak cuma di otot luarnya aja yang tegang, tapi ada di otot dalamnya juga. Jadi nanti kita pakai ini ya. Efek setelah dry needle ini 2-3 hari, nanti mungkin ada berasa pegel-pegel. Cuman nggak apa-apa, itu normal. Kalau misalkan merasa tidak nyaman sama rasa pegel-pegelnya, boleh dikompres air dingin aja. Jangan yang hangat ya, karena takutnya dia bisa radang nanti jaringannya. Jadi kalau radang ketemu panas, dia semakin radang. Jadi dia perlu yang dingin-dingin buat ngompresi nyerinya itu tadi. Kalau di akupuntur, dry needle itu kan sesuai titik meridian atau titik syaraf biasanya. Sedangkan kalau di fisioterapi, kita pakai dry needle ini, kita cari trigger point atau myofascial trigger point. Itu buat memecah ketegangan ototnya. Bahasa gampangnya, kalau akupuntur itu di syaraf, fisioterapi itu di otot. Jarumnya sama, tapi metodenya yang beda. Ini mungkin lebih sensitif di sini areanya karena yang saya bilang tadi di sini banyak banget syaraf. Cuman jangan khawatir, ini nggak kena syarafnya kok. Nanti saya tusuk di sini mas, 1, area sini 1, sama di sini 1 ya. Aman ya? Iya. Oke. Kita mulai tarik nafas, hembuskan. Tuh. Satu lagi. Sampai nyangkut itu jarumnya. Berarti memang ada kontraksi statis di ototnya. Nandakan biasanya tegangnya luar biasa di otot dalamnya. Tuh, ada gereg-gereg. Iya, kerasa kok. Kerasa kan? Ini dalam banget ini yang tegangnya mas. Gak cuma di luar dia. Oke, saya cabut ya. Sekarang saya kasih ultrasound. Boleh. Kita lakukan selama kurang lebih 5 menit. Dia fungsinya untuk mengurangi peradangan. Bedanya kalau USG itu kan buat ngelihat jaringan yang ada di dalam. Di dalam perut atau apapun itu. Kalau ultrasound ini jaringannya atau gelombang suaranya itu dimodulasi dan frekuensinya dia lebih tinggi. Jadi dengan gelombang tinggi ini tadi, alat ini dia ngerubah sinyal atau gelombang yang tinggi menjadi gelombang yang buat pemulihan peradangan itu tadi. Dengan cara jaringan-jaringan yang rusak itu dihancurin dulu. Makanya nggak boleh olahraga dulu. Ya benar. Jadi kan itu alasan kenapa habis fisio itu kan butuh recover, butuh istirahat, butuh rest. Salah satunya itu. Karena kalau langsung dipaksa langsung main dan lain-lain, nah itu yang pemulihannya jadi nggak total. Karena ada beberapa juga case yang ada yang namanya peradangan kronis mas. Jadi peradangan kronis itu benernya adalah ketika jaringan yang awalnya dia mau atau ada berada di proses pemulihan, cuman proses pemulihannya itu nggak total. Jadi ya ibaratnya yang dia harusnya tumbuhnya jadi 1/1, jadi ya dia tumbuhnya jadi malah kayak 0,5, 0,4 dan mentok segitu terus. Dan itu yang kadang menyebabkan rasa masih nyeri. Radang itu sih bagian sini. Iya, memang ini jaringan yang bermasalahnya di sini dia mas. Kalau ngilu bilang, tapi kalau bisa ditahan. Yes. Nah ini ngilunya tuh gara-gara itu dia si gelombang suaranya tuh ngancurin si jaringan-jaringan yang rusak itu tadi. Oke, sekarang aku pindah ke bagian sini mas, ke jaringan atasnya. Ini masih ada 1 menit 20 detik. Yang ini ngilu juga enggak kan? Enggak sengilu yang tadi. Iya, soalnya main pointnya di situ tadi. Berarti udah berapa hari kenanya mas? Wah, semingguan lebih. Lebih mas. Itu kalau udah semingguan udah masuk ke kronis sih sebenarnya. Oh gitu? Iya. Dia batas akut itu ada di 4 hari biasanya. Untuk keluhan apapun? Enggak, untuk kondisi kayak gini. Oh. Bagusnya memang langsung dibawa ke fisio biar lebih cepat sih. Memang segala keluhan kalau bisa secepatnya harus ditangani. Tapi untung masih belum berbulan-bulan.
Ngilu juga ya. Iya, itu masih ngilu. Oke, masih ada 14 detik. Tahan. Serius, Mas? Iya. Nggak kelar-kelar ya. Oke, tahan. Sip. Ini naik lagi ya, Mas? Gue kira udah makin turun aja grafiknya. Ini saya kasih di area perut ototnya. Saya nggak ngasih di area sini karena bagian area sini memang dia masih ada peradangan yang lumayan aktif. Jadi kalau dikasih ini nanti takutnya malah makin radang. Makanya dia agak saya kebawahin ya. Selanjutnya ini saya kasih tapping, Mas. Fungsinya buat fasilitasi. Fasilitasi itu buat menjaga ototnya biar tetap aktif. Selama masa recovery ini. Ini nanti terpasang 2-3 hari ya. Kena air nggak apa-apa. Asal jangan digosok sabun kalau bisa. Kalau misalkan besok terasa gatal, nggak apa-apa dilepas aja besok ya. Terakhir di wajah ya. Di wajah, bener. Mirip Romedal waktu Harus lihat, pas bel harus palsi lihat. itu kayak Romedal. Warna hitam lagi. Parah. Mas David emang udah paling ngaco deh. Gue jajan batagor sama jajan apa ya tuh onde-onde sampai diliatin tukangnya. Kenapa Mas mukanya? Dia mau jadi pesulap Romedal. Ini masih mending jadi satu. Benar, kalau kemarin itu kita pecah-pecah itu. Soalnya memang kemarin itu kebutuhannya seperti itu. Dia buat fasilitasi syarafnya kalau kemarin itu. Kalau ini kita buat fasilitasi si ototnya. Jadi udah nggak kayak tato yang kayak kemarin-kemarin gitu. Inertia tape namanya. Sebenarnya banyak banget sih fungsinya. Dia bisa buat syaraf juga, bisa juga buat ngurangin bengkak juga. Tergantung bentuk-bentuknya sih, Mas. Dan tergantung kan kalau pakai inertia tape bisa juga ditarik, bisa enggak. Iya. Ini nggak terlalu kencang. Ini buat pengikat si tapping yang di bawah aja kok. Biru lah, beda nih warnanya nih Mas. Betul. Tapi kalau di sini aman lah ya. Aman sih. Selama proses masa recovery ini, Mas, kita nggak boleh diem aja. Tetap harus digerakin. Cuman di sini yang saya maksud tetap bergerak itu bukan berarti kita langsung balik nge-gym lagi dan lain-lain. Cuman kita tetap menggerakkan fungsi ototnya, tapi dengan beban minimal. Jadi biar si otot-ototnya tetap aktif, persyarafannya tetap aktif. Di pembuluh darah itu kan ada darah, sedangkan darah itu kan banyak banget kandungannya, ada protein dan lain-lain yang fungsinya untuk pemulihan itu tadi. Tapi ingat ya, bebannya jangan berat dulu. Minimal. Kalau bisa bebannya 1-3 kilo dulu aja. Selama proses masa recovery ini. Bagian pergelangan kita gantung nanti, tinggal kita naikin. Pelan-pelan aja. Jangan sampai ada gerakan di siku kalau bisa. Yang gerak dia pure bagian pergelangan tangan aja. 8x2 atau enggak 8x3. Jadi untuk yang naik dulu. Ini buat ngelatih otot atasnya. Otot atasnya juga tetap harus dilatih. Bagian otot ekstensornya. Terus yang kedua, boleh yang di bawahnya juga. Ini yang main poinnya. Yang gerak hanya bagian pergelangan tangannya juga. Sikunya nggak boleh gerak, bahunya nggak boleh gerak. Dia harus terkunci. Nanti boleh kita gerakin seperti ini. Sama itu 8x3 juga. Banyak sih, ada variasi kayak gini juga. Boleh. Good. 2, 3, 4, 7, 8. Oke, good. Coba sekarang sebaliknya, Mas. Gini kan? Good. Oke, 1, 2, 3. Oh, bagus. 4. Sakit nggak? Enggak. 7, 8. Boleh sekali lagi. Yang satu lagi. Dan naik turun. 1. Good. 2, 3, 4, 7, satu lagi 8. Fungsinya sama kok, dia semuanya untuk melancarkan si pembuluh darahnya, ngepumping biar si radangnya di bagian elbow-nya itu lebih cepat proses recovery. 8x2 berapa kali sehari nih Mas? Seseringnya? Ya, seseringnya kalau bisa. Tapi jangan berlebihan juga ya. Jangan sampai muncul rasa panas di area siku kita. Kalau udah mulai muncul rasa panas, itu di stop. Kalau misalkan kita lanjut terus, nanti malah bisanya jadi kram. Kalau kita dari sini, kan mau ngambil gini loh. Nah pas bagian ini nih, ini udah nggak kok. Sekarang udah nggak terlalu. Ini udah nggak terlalu ya. Pas lagi mau gini nih, pas muter gitu ya dia. Pas dia harus numpu kiri, buat dimasukin. Makanya biasanya
Gak tau ya, saya muscle memory saya pasti ngangkatnya, ngenopangnya pakai tangan kiri. Iya. Tapi oke kok. Udah oke, udah mendingan ya. Ya, oke gue Leon. Gue kemarin tanggal 12 Juni 2025 tahun ini terkonfirm kena Bell palsy. Di Jakarta kan banyak banget tempat fisioterapi ya. Tapi kayaknya gara-gara TikTok gue dibawa ke sini, gue dikenalin sama beberapa terapis. Ternyata turns out gue cocok banget sama Mas David yang ngerjain barusan untuk Golfir elbow gue juga. Bisa dibilang kalau misalkan nemu fisioterapi itu cocok-cocokan sih sama terapisnya. Tapi kalau misalkan menurut gue sendiri personal, Mas David tuh bisa meng-capture kebutuhan gue di WM Center pada saat gue recovery Bell palsy. Terus dia juga bisa ngejelasin apa yang mestinya gue harus tahu dan apa yang penjelasan-penjelasan secara medik ya, kayak yang bukan bisa di-explain sama orang-orang awam. Jadi somehow gue ngerasa terconvince untuk balik lagi ke WM Center. Untuk Bell palsy sendiri sebenarnya gue udah berapa lama ya? Dari 12 Juni sampai sekitar 2 bulanan. Recovery-nya terlihat sendiri. Gue udah puji syukur banget udah bisa balik senyumnya. Melakukan fisioterapi di WM Center itu gue beli paket 3 kali sama tambah 2 kali. Jadi udah kayak kurang lebih 5 kali. Karena gue ngerasa penyembuhan Bell palsy ini bagus dan gue ngerasa cocok dengan WM Center. Akhirnya gue balik lagi ke sini tapi dengan keluhan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan abis 1 kali fisio ini untuk di Golfir elbow ini semoga baik-baik saja. Gitu sih.